Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur kita marilah panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti kegiatan presentasi ini dengan baik dan juga sehat. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena berkat perjuangannya lah kita dapat merasakan era yang serba modern dan juga eh, keluar dari era kegelapan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Andes Haji Sugeng Soeharto, MM, MSI. Yang terhormat Ibu Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi, Ibu Francisca Timoria Samosir, SOS MA. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Bapak Dr. Normanza, SPD, MPD. Serta teman-teman mahasiswa program studi perpustakaan dan sains informasi yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Abdurrahman Soleh dengan NPM D1B0D23012 dari Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Fisip Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan pertama sampai pertemuan 15. Sebelum memasuki materi, izinkan saya menyampaikan pantun pembuka. Perahu papan di atas awan ada Bu Tuti. Selamat malam audiens yang rupawan, saya buka dengan sepenuh hati. Baik, masuk ke dalam materi ringkasan yang sudah saya rangkum. Yang pertama, pada pertemuan pertama itu membahas terkait dengan hakikat dan juga perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama kita akan menjelaskan bagaimana definisinya. Secara resmi dan secara nasional, bahasa yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 dan merupakan salah satu varietas dari bahasa Melayu yang diresmikan sebagai bahasa nasional pada 18 Agustus 1945 serta berfungsi sebagai lingua franca. Nah, kedudukan dan fungsinya ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional, lambang kebanggaan dan juga identitas nasional, alat penghubung antar warga, daerah, budaya, serta wadah pengembangan kebudayaan dan juga iptek. Kemudian, bahasa negara, dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, bab pasal 36, yaitu bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, serta sarana dokumentasi niaga dan juga pemanfaatan iptek. Kemudian, pada pertemuan kedua, itu membahas terkait dengan sikap berbahasa Indonesia. Dari definisi, yaitu peristiwa kejiwaan atau perasaan terhadap bahasa sendiri atau bahasa orang lain dalam wujud bangga, mengejek, menolak, atau menerima bahasa tertentu. Nah, ciri sikap bahasa menurut Garvin dan Mathiot itu ada 3 poin. Yang pertama, kesetiaan bahasa, language loyalty, yaitu mendorong masyarakat mempertahankan bahasanya dari pengaruh luar. Kemudian poin kedua adalah kebanggaan bahasa, language pride, mendorong orang menggunakan bahasa sebagai lambang identitas dan juga kesatuan. Ketiga adalah kesadaran norma, awareness of the norm, mendorong penggunaan bahasa secara cermat, baku, dan santun. Saya simpulkan bahwasanya 3 poin ini adalah bahasa sebagai ciri khas, karakter, dan juga sebagai identitas dari suatu bangsa. Nah, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mensosialisasikan dan juga mengedukasikan? Bagaimana sih terkait dengan bahasa ini penting sekali agar jangan sampai nanti ke depannya kita melupakan bahasa sebagai identitas dari sebuah negara dan juga negara Indonesia seperti itu. Di dalam komponen Lambert, kognitif atau pengetahuan, dan afektif penilaian suka atau tidak suka, dan konatif suatu perilaku atau putusan akhir. Nah, kemudian ada kaidah kebahasaan atau pelepasan me. Di sini jika imbuhan bertemu dasar berawalan huruf K, T, S, P yang diikuti vokal maka huruf pertama lesap. Contoh itu kaji jadi mengaji dan contoh-contoh lainnya. Kemudian pada pertemuan ketiga membahas teks dalam kehidupan akademik, hakikat, menjadikan bahasa Indonesia sebagai
penghala ilmu pengetahuan. Semua tulisan akademik bersifat ilmiah dan juga objektif. Dari bentuk penulisan ilmiah dan juga sistematika. Seperti contoh hasil kajian pustaka atau makalah buku teks. Halaman berisi dengan halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penulisan, pembahasan, simpulan dan saran, dan juga daftar pustaka. Misalkan dari hasil proses penelitian seperti skripsi, tesis, jurnal, yang berisi halaman, judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, dan juga kemudian hasil penelitian, pembahasan, simpulan, saran, dan juga daftar pustaka. Kemudian pada pertemuan keempat, menjelajah dunia pustaka digital. Sebagai contoh, aplikasi citasi. Penggunaan aplikasi seperti Mendeley sangat krusial dalam dunia akademik dan juga membantu penulisan membuat citasi atau kutipan dan menyusun daftar pustaka secara otomatis, valid, dan juga konsisten. Kemudian, pada pertemuan kelima, itu adalah presentasi ilmiah. Secara definisi, keterampilan berbicara atau komunikasi lisan di depan umum untuk menyampaikan gagasan dari hasil temuan penelitian atau pemikiran kritis akademik guna mengubah perilaku pendengar. Ada tiga komponen komunikasi dasar, yaitu komunikator, orang yang memberi pesan. Kemudian media, itu adalah alat dan juga bahan. Yang paling penting dan juga yang sangat dibutuhkan adalah audiens, penerima pesan. Nah, untuk alur presentasi, itu menurut Kogon dan kawan-kawan, itu ada satu pembuka yang berisi menarik, impresif, menjelaskan topik dan tujuan. Kemudian ada kedua, isi. Nah, bagian paling signifikan, seperti pendahuluan, masalah, metode, dan juga analisis. Ketiga, penutup. Kesimpulan dan juga kalimat penutup yang berkesan. Nah, pada pertemuan ke-6 sampai ke-7, ini kepada mendesain proposal kegiatan. Pada hakikatnya, rancangan rencana kerja tertulis yang disusun secara sistematis untuk diajukan kepada pihak otoritas guna mendapatkan persetujuan, izin, atau dukungan dana sebelum kegiatan dilaksanakan. Proposal kelompok harus disusun secara matang melalui observasi lapangan, penyamaan persepsi, dan juga penentuan anggaran biaya serta jadwal kegiatan. Kemudian, pertemuan 11 sampai 15 membahas terkait dengan laporan penelitian dan juga artikel ilmiah. Dari definisi penelitian, proses penelitikan sistematis dan juga ilmiah yang berisi rasional, empiris, sistematis, valid, dan juga reliable untuk menjawab permasalahan atau menguji potensi. Kemudian ada ciri penelitian baik. Nah, ini mengandung kebaruan, novelty, bermanfaat, up to date, atau bahan yang terbaru. Kemudian ada orisinil, bebas plagiasi, dan menggunakan prosedur ilmiah. Untuk siklus metode ilmiah, yaitu dari identifikasi masalah, tinjauan kepustakaan, penetapan maksud atau hipotesis, pengumpulan data, analisis dan interpretasi data, kemudian yang terakhir adalah pelaporan dan juga evaluasi. Kemudian untuk pembahasan adalah rancangan dan juga desain penelitian. Menurut Creswell, kuantitatif atau eksperimen, uji tindakan dan non-eksperimen, atau korelasi, regresi, dan juga survei. Kemudian ada kualitatif, grounded teori, etnografi atau tema budaya, studi kasus mendalam, naratif atau cerita hidup, fenomenologi historis. Nah, untuk poin ketiga adalah kombinasi dan campuran atau mixed method, yaitu parallel convergent, sequential explanatoris, sequential exploratory, R&D, pengembangan produk, action research, yaitu tindakan kelas. Nah, itu saja mungkin dari rangkuman materi saya terkait dengan pertemuan pertama sampai pertemuan 5. Mungkin sebelum saya mengakhiri presentasi pada malam hari ini, saya akan menutup juga dengan pantun. Perahu papan di atas awan, di atas awan ada Bu Tutu. Selamat malam audiens yang rupawan, sampai berjumpa di lain waktu. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.